Puji Tuhan, saudara. Agak menunggu sebentar ya. Ya, Pak Irwan semangat untuk memuji Tuhan. Siap ya, puji Tuhan. Saudara, kalau tidak keberatan, kita isi kursi yang di depan aja ya. Kayaknya maju ke depan. Oh, ya sudah, yuk. Kita memulai ibadah doa malam pada saat ini. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur sepanjang hari ini boleh kita lalui. Berkat-berkat Tuhan jasmani rohani boleh kita nikmati. Semua hanya kemurahan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Berhiaskan
percaya Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siap untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau siap memuji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada? Ada. Ya, saudara-saudara, saya lihat di jadwal memang nama saya tercantum malam ini. Tapi malam tadi itu saya nggak bisa tidur. Karena apa? Mobil rusak. Jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi cugruk aja di depan rumah. Nah, di daerah saya ini kan terkenal itu ada satu maling. Jadi saya dari jam 12 itu sampai jam 5 melotot aja terus mata saya. Untung pasang kamera saya di depan gitu ya. Dan jam lewat jam terus gitu mata saya melotot. Sampai kemudian saya nggak tahan, jam 5 lebih ketiduran saya. Nah, bangun-bangun jam 9. Biasa kalau pagi-pagi itu saya terus dengar ya program audio Alkitab itu, baca Ester 9. Pas si siapa itu? Kok jadi lupa saya. Yang digantung itu akhirnya Haman, si Haman digantung itu. Dan itu memang berkesan dalam hati saya. Bagaimana Tuhan melindungi Mordekai
Kemudian Mordekai kirim berita ke Esther. Nah, Esther ini kan ponakannya. Jadi antara ponakan dengan om, dengan paman ini relasinya bagus nih. Ya, dan orang Yahudi sampai sekarang itu memperingati selamatnya mereka dari pembantaian gitu yang terjadi. Dan saya bersyukur untuk Ahasiweros ini dia bijak, dia ini kaisar ini, ya. Beda dengan Herodes, beda dengan siapa ini raja-raja atau kaisar-kaisar sebelumnya atau sesudahnya. Karena pada tahun 64 itu Nero naik jadi kaisar di Italia, di Roma itu. Ya, kan dia jahat itu kaisar. Tapi bersyukur Ahasiweros ini diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan melalui pelayanan Esther ini. Jadi saya bersyukur. Ya, oleh karena itu ya, aplikasinya dalam hidup kita juga perlu bersyukur kalau kita mempunyai presiden Jokowi nih yang bagus sekali, dia ada hasilnya. Jadi presiden ke-7 ini membuahkan hasil yang begitu bagus. Nah, walaupun kami masih tetap harus berjuang supaya GGP boleh berdiri di Kota Baru nih. Jadi saya bersyukur kalau saya udah dapat info-info dari beberapa kalau nanti kita GGP Maranatha nih ngebangun gereja di Kota Baru, sudah siap mereka donatur nih. Puji Tuhan ya. Jadi seluas nanti 200 meter yang akan dibangun. Mari kita doakan supaya Tuhan boleh menolong. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Jadi saya ngucap syukur, kemarin malam nggak bisa tidur, tapi saya ngucap syukur ada anggota jemaat hadir udah berapa kali, ternyata dia pinter dengan mesin mobil. Jadi rupanya starter dinamonya ya, yang rusak itu. Pada tahun lalu itu pas sudah setahun, bulan Juni itu dibetulkan. Kemarin saya mau nganter ibu cucu mau kunjungan, jadi nggak bisa. Tapi untung ada koasun yang orang pada larang tuh, akhirnya di sewa oleh ibu cucu beberapa tempat. Puji Tuhan, ya, tadinya dia nggak mau terima bayaran, tapi kami paksa bahwa diakonia itu ada dana untuk biaya kunjungan begitu. Ya, kadang-kadang ibu cucu suka pakai patoni, ya kalau saya nggak bisa. Ya, oleh karena itu saya bersyukur bagaimana Tuhan boleh menolong, Tuhan memberkati. Dari 10 gereja yang dikasih jatah itu, 1 akhirnya mundur. Nggak tahu alasannya apa itu, GPDI. Ya, jadi GPDI tidak ikut serta di dalam hal ini. Jadi tinggal 9 nih. Nanti kalau berguguran lagi, nah kita mungkin bisa lebih gede lagi nih tanah yang akan diberikan oleh Pemda dari KBB ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Di saat gereja kita mempunyai banyak sekali masalah, tapi Tuhan berikan penghiburan ya. Kita nggak tahu penghiburannya tuh dalam bentuk apa, nggak tahu. Tetapi kita bersyukur Tuhan selalu ada di pihak kita, asalkan kita mau berserah dan taat kepada Tuhan. Saudara masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita mau berdiri, saudara. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Malah menara dan kota perlindungan.
kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara. Kita mau siapkan hati kita. Melalui firman Tuhan kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui firman Tuhan kita tahu apa isi hati Tuhan untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum
melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan di mana kami sebagai umat-Mu masih diberikan waktu untuk mengungkapkan, mengekspresikan kasih kami kepada Engkau lewat pujian dan penyembahan yang sudah kami ucapkan dari mulut kami masing-masing. Namun itu bersumber dari hati kami yang Tuhan sudah ubahkan sedemikian rupa sehingga kami boleh menjadi umat penyembah-Mu. Dan kami percaya melalui iman yang Kau anugerahkan bahwa pujian kami, penyembahan kami tidak sia-sia, melainkan mengagungkan, meninggikan, membesarkan kuasa ilahi yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus tiba saatnya kami akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Allah. Hamba mohon jamahan tangan-Mu baik kepada hamba yang menyampaikan maupun yang akan menerima, baik hamba yang berkata-kata maupun umat-Mu yang akan mendengarkan. Hamba percaya Tuhan juga yang memberikan hikmat akabudi kepada kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Demi nama-Mu kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk. Pak Moses, tolong Pak Moses. Ini kaos saya basah, ini haredang. Ini kipasnya. Tujukan ke atas saja biar mantul nanti saya. Yuk kita membuka firman Tuhan pada masa ibadah penghayatan doa 10 hari ini. Walaupun tidak genap 10 hari ya, thank you. Gitu aja, puji Tuhan. 1 Korintus 13. Ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Wah. 13 ya. 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya mengucap syukur di dalam ibadah penghayatan. 1, kembalinya Yesus ke sorga. Karena aslinya dia dari sorga. Ya, yang berikut kita masuk di dalam ibadah penghayatan 10 doa malam. Yaitu menghayati dicurahkannya Roh Kudus. Karena di dalam konteks PL itu Roh Kudus itu hanya untuk raja, imam, dan nabi. Hanya 3 jabatan itu yang dapat urapan-urapan itu. Ya. Nah,
Tapi kemudian mulai dari Kisah Para Rasul 2, itu Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah dianugerahkan kepada segenap orang percaya. Puji Tuhan. Sampai kepada zaman ini. Nah, zaman ini zaman yang mana nih? Yaitu saudara tahu, saya tadi melihat tentang statistik kependudukan dunia. Ya. Ditafsirkan itu waktu Yesus hidup sebagai manusia. Kalau nggak salah itu penduduk dunia hanya ada 1 juta. Ya. Campur baur dengan berbagai suku, berbagai umat, berbagai agama. Tapi sekarang saya lihat di dalam statistik kependudukan dunia, ini jumlah penduduk sudah berapa nih? 8,1 miliar. Mengerikan ini, ya, mengerikan. Jadi Kitchen nih punya anak nih, Milka, Siermi punya anak, Joanna, itu nanti akan mengalami hidup lebih sulit daripada kita sekarang ini. Kemarin ada konferensi di Bali tentang apa? Membahas tentang air. Jadi air itu nanti akan menjadi apa nih? Lebih berharga gitu daripada emas, perak, segala macam itu perhiasan. Menakutkan loh itu, ya. Jumlah penduduk sudah 8,1, udah itu terus bertambah. Dari tahun 90 sampai ke tahun 24 ini berapa tahun nih? 14 tahun, itu pertambahan penduduk 1% loh dari jumlah penduduk dunia. Coba, ya. Dulu Indonesia dapat penghargaan loh dari PBB karena berhasil di bawah kepemimpinan Soeharto. Indonesia mendapat penghargaan dari PBB karena apa? Program KB, keluarga berencana. Sekarang lepas kendali. Tapi sekarang menjadi tantangan juga untuk saya sebagai gembala. Ada banyak sekarang pemuda-pemudi itu nggak mau nikah. Nah, kecuali Michael mah nggak pingin nikah dia ya. Ya betul ya. Puji Tuhan. Mungkin lihat kebahagiaan kami merencana dengan ibu cucu ya, jadi enggak, Michael, kami juga banyak masalah ya. Nah kemudian umpamanya ini, maaf ya, Kitchen dengan siapa nih nyonyanya nih, Suyen. Kalau ditanya mau punya anak kedua, enggak. Sama si Hermi juga, si Grace kami tanya, kamu perlu punya anak lagi nih 2? Enggak. Si Grace-nya bilang kalau Yerminya bisa hamil mah silakan aja. Si Lydia juga gitu ngebalasnya, kalau Hendra bisa hamil silakan aja. Pak Moses juga. Enggak gampang sekarang memang punya anak. Singapura, Australia itu kesulitan loh. Karena banyak pemuda-pemudi nggak mau nikah. Ada yang sudah menikah nggak mau punya anak. Maka kemudian apa nih, Singapura, Australia saya dengar juga negara Eropa lainnya memberikan apa ini support kepada keluarga-keluarga yang mau punya anak banyak gitu. Ya puji Tuhan lah. Singapura juga berapa juta nih orang Indonesia ada di sana. Di Australia juga ada berapa juta penduduk Indonesia di sana. Ya. Karena apa? Ya itu pemerintahnya memberikan program itu. Nah, berapa banyak sekarang umat Kristen di dunia nih? Saya melihat di sini kurang lebih ada 2,4 miliar. Dulu 2/3 dari jumlah penduduk itu orang Kristen loh. Sekarang turun. Hanya 2,4 miliar. Dari 2,4 miliar yang serius, yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, itu turun lagi. Karena banyak orang pokoknya KTP-nya Kristen, ya udahlah puas gitu. Pokoknya diri sebagai anggota gereja sudah puas. Tapi kalau tidak berfungsi, ya untuk apa? Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, umat Islam ada berapa? 1,9 miliar. Jadi mana yang lebih cepat perkembangannya? Agama Islam. Dari apa nih survei kependudukan itu negara Islam di dalam kurun waktu berapa belas tahun itu melonjak loh. Tetapi Kristen itu rada sulit.
Nah, tapi saya bagaimanapun mengucap syukur untuk badan misi. Saya mengucap syukur untuk para churches. Para churches ini partner bagi gereja. Apa itu yayasan, apa itu lembaga, apa itu badan misi, apa itu seksi-seksi PI-nya yang ada di gereja. Saya bersyukur. Nah, nanti 2,4 miliar itu nanti waktu-waktu akan datang itu akan menurun lagi. Tapi apakah ini satu filter, saringan? Karena Allah ingin melihat di mana yang serius di dalam mengekspresikan kasihnya kepada Allah. Nah, di sini diperlukan memang program gereja untuk PI ini. Nah, program gereja untuk umat itu, anggota jemaat bersaksi keluar, ya, untuk memenangkan jiwa. Nah, ini penting sekali ini. Nah, oleh karena itu di dalam ibadah doa 10 hari, para hamba Tuhan mencoba mengungkapkan ini tentang kebenaran firman Allah yang boleh dibagikan kepada kita sekalian, ya. Saya diberkati betul di dalam doa 10 hari ini. Dan saya udah katakan kepada para senior, ini akan muncul nanti sampai firman Tuhan itu adalah wajah-wajah baru. Ya, jadi wajah-wajah lamanya itu siap akan jadi cadangan itu ya. Dan semua boleh berfungsi dengan baik, saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau kita back to the God words, kembali kepada kebenaran firman Allah, kenapa di sini dikatakan demikianlah tinggal ketiga ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ada 3 hal di sini. Saya tidak akan menjelaskan tentang iman, pisteo dalam bahasa Gerika, ya. Kemudian pengharapan dalam bahasa Inggris ini hope. Nanti mungkin ada bagiannya, ada waktunya nanti. Tapi yang menarik saya itu adalah tentang yang ketiga nih, apa ini? Kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tapi kalau saudara punya gadget, punya HP, kemudian ada terjemahannya, coba saudara lihat. Saya mau dengar nih. Dari Alkitab bahasa Indonesia, robah ke bahasa Inggris. Dipakai kata apa di dalam Alkitab bahasa Inggris? Coba. Justru bukan Pak Moses. Sudah ada yang dapat? 1 Korintus 13 ayat 13, kata yang terakhir. Apa itu? Charity. Ya. Apa itu charity? Bukan love loh. Saya juga tidak mengerti kenapa si Lembaga Alkitab Indonesia tidak menjelaskan yaitu ayat ini, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Apa itu charity? Charity di dalam bahasa Gerika itu artinya cedekah dalam Ibrani-nya. Tapi dalam Gerika itu dipakai kata filantropi. Filantropi. Apa ini filantropi? Saudara ingat dengan filantropis? Itu artinya orang-orang yang move heart, hatinya yang tergerak, menyumbang gitu. Dan sumbangan yang diberikan itu bukan 100-200 ribu, bukan 1-2 juta, melainkan ratusan juta loh, ada yang miliar itu disumbangkan kepada badan-badan tertentu. Saudara tahu Joyce Meyer itu sekarang dianggap sebagai nabiah di Amerika. Nah, saudara kalau ngobrol dengan Ibu Iren kan senang berbahasa Inggris dia. Jadi dia punya kumpulan itu, khotbah-khotbah Joyce Meyer. Joyce Meyer ini dikerjain oleh papahnya itu berapa tahun. Jadi Joyce Meyer ini dendam kepada papahnya. Dulu rasanya dia ingin membunuh papahnya. Ya, jadi apa namanya ini?
apa istilahnya mah, pelecehan seks. Papa kandung padahal coba ngerjain Joyce Meyer ini waktu mudanya, waktu remaja. Makanya Joyce Meyer benci sekali kepada papa, tapi papanya udah meninggal. Nah, Joyce Meyer ini akhirnya dipulihkan dia melalui kebenaran firman Allah yang dia dengar. Dia kerjakan dalam dirinya. Puji Tuhan. Sekarang Joyce Meyer kaya raya dia. Penghasilannya itu tiap bulan berapa juta dolar dia. Sampai dia punya pesawat sendiri loh. Luar biasa ya. Siapa lagi yang kaya nih? Itu yang punya siaran radio di Amerika. Saya lupa namanya. Kaya dia. Tapi tidak ada yang menyumbang berkat yang dia terima dari Tuhan sebesar yang disumbangkan oleh Bill Gates. Nah, Bill Gates ini kan apa nih? Bos Microsoft ya, komputer itu ya. Bill Gates ini dulu pernah dia ranking itu orang paling kaya, bukan di Amerika, di dunia dia. Tapi sekarang saya dengar dia kalah dia dengan si siapa, Myron Rush yang datang lagi ke Indonesia mau invest dia. Ya. Tapi sama si Gerung ini diketawain nih. Si Gerung ini dosen di UI. Tapi saya dengar ngaco dia ngomongnya itu. Ya. Jadi banyak orang yang di Indonesia juga ada penyumbang sebagai disebut filantropis nih. Siapa dia? Ini rumah sakitnya baru nih. Mayapada. Aduh bagus rumah sakitnya. Nah kemudian siapa nih namanya? Sultan Teku. Siapa nih? Kalau ada anak kena kanker umur 10 tahun, telepon saya. Maka dia akan disumbang 10.000 US dollar. Berapa 10.000 US dollar nih? Kurang lebih 160 juta. 160 juta. Wow, banyak ya. Sehargain mobil deh, mobil baru. 160 juta. Baik sekali. Di Amerika, di Eropa, di Indonesia banyak filantropis. Tetapi menurut dosen saya nih yang pernah studi di Amerika, dia katakan, nah filantropis itu juga perlu dimurnikan. Kenapa? Karena motivasinya itu apa betul dengan hati yang murni dia menyumbang. Ya, Bill Gates menyumbang jutaan dolar, kecil sebenarnya dibandingkan dengan harta kekayaannya begitu banyak. Joyce Meyer menyumbang ke India, menyumbang ke Afrika, mereka yang kelaparan. Berapa banyak? Terus mereka diwawancarai. Bagaimana menurut ibu, bagaimana menurut bapak? Wah, semakin melambung dia namanya itu. Jadi rupanya melalui sumbangan-sumbangan itu ada wawancara. Ya, dari wartawan-wartawan yang menanyakan begini begitu. Makin terkenal lagi dia. Perusahaannya makin terkenal lagi, makin melambung dia. Joyce Meyer semakin banyak diundang ke berbagai gereja, ke berbagai negara bagian, ke berbagai kota. Nah saudara, oleh karena itu charity diterjemahkan ini mendekati bahasa Arab nih. Bahasa Ibraninya sedekah. Artinya apa nih? Ya, apa bahasa itu Arabnya? Sedekah. Dalam bahasa Ibrani sedekah. Tapi dalam bahasa Yunani atau Gerika filantropi. Bagi bahasa Indonesia amal. Tapi amal itu juga kalau disertai dengan kasih, nah, maka itu murni di hadapan Tuhan. Maka saudara dan saya masih diberikan hidup oleh Tuhan, diberikan waktu, diberikan katakan umur lebih panjang daripada yang lain. Mari kita melakukan sedekah. Mari kita melakukan filantropi. Jadi kalau saya terjemahkan, charity ini bukti kasih. Apa bukti kasih? Baik kepada sesama, baik kepada Tuhan, baik kepada gereja di mana kita menjadi anggota.
dengan saudara setia kepada gereja, itu sudah merupakan sedekah. Sudah merupakan filantropi. Itu sudah merupakan charity. Waktu Yonatan masih ada, tahun 96 kan kami sekeluarga liburan ke Australia. Kemudian 5 tahun kembali, tahun 2001 kami diundang lagi ke sana. Kemudian saya khotbah di persekutuan-persekutuan. Wah, banyak sekali yang mengundang. Ya. Waktu kami ada di taman, lagi si Yonatan lagi bermain, itu lihat banyak burung-burung. Di sana kan burung-burung tuh nggak boleh ditangkap ya. Kalau ditangkap, kita bisa ditangkap polisi. Nah, kita kasih makan burung. Tiba-tiba ada orang tua datang mendekati kami, itu membawa itu kotak. Terus Yonatan bilang sama saya, "Pak, kasih. Papa kan banyak koinnya itu dolar. Ada yang 1 sen, ada yang 10 sen, ada yang 50 sen, ada yang $1 juga." Akhirnya saya ambil $1. Kemudian saya masukin di kotak itu. Terus ini orang tua, nih kebanyakan orang tua yang bawa kotak. Si orang tua ini bilang, "Thank you very much." Langsung dia ngasih apa gitu, ya, ngasih kayak apa, pin gitu ya. Saya bilang, "Thank you very much." Dia menghargai sekali gitu. Sebenarnya waktu Yonatan tergerak memberi, juga saya, itu karena apa? Ya kasihan gitu orang tua ini. Jadi ada belas kasihan. Nah itu disebut kotak itu charity itu. Ya, amal, sedekah, sumbangan dengan penuh kasih. Saya terus terang, ya, kalau ada di satu tempat, kalau Pak Irwan mungkin suka bawa mobil ya, lewat rel, itu ada anak yang itu bongkok tuh, ya, dia suka ngatur jalan gitu. Saya timbul rasa belas kasihan juga ke dia. Tapi waktu si Yermi ngajak kami ke mana nih, Sumarekon, tapi naik kereta api. Jadi mobilnya diparkir di stasiun Cimahi. Jadi kami naik kereta api. Itu murah loh ongkosnya. Berapa mah? 4.000? Oh 5.000. 5.000 tiket kereta apinya. Nyaman lagi kereta api itu. Pantas kemudian si itu incu kami nih, si Joanna. Saya tanya, "Kamu seneng naik kereta api, seneng naik mobil?" "Seneng naik kereta api," katanya. Karena rupanya nyaman itu ya. Nanti kita sama-sama naik kereta api sana ya, ke Sumarekon di sana. Ya, seneng kita ya. Ya, tapi lama itu tiap stasiun kecil berhenti, ya. Tiap stasiun kecil berhenti. Tapi untuk hiburan sih baik juga itu, ya bagus. Nanti dari stasiun apa namanya Gede Bage itu nggak jauh, pakai Grab aja, murah lagi paling 15.000. Ya, kami senang sana. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita manfaatkan waktu yang ada dalam bentuk apa nih? Charity. Amal kita, sedekah kita ini yang kita bisa buktikan ya ke gereja, dalam persekutuan, juga di rumah tangga nih, di keluarga, suami istri, perlu ada charity satu kepada yang saling berkorban nih. Ya. Seperti berulang-ulang saya katakan, Ibu Susu nih suka masak dia di rumah. Tapi saya bagiannya apa? Cuci, saya cuci. Jadi biarpun numpuk itu di tempat piring di dapur kitchen itu banyak cucian, saya cuci itu satu-satu. Tapi kemudian saya berpikir kadang-kadang ada Ibu Cucu masak masih ada minyak saya keluarkan uang. Nah, lihat di Google siapa yang bisa pasang pipa panas nih langsung ke dapur disambung dengan water heater. Nah, water heaternya pakai gas saya. Nah, sambung. Jadi kalau nyuci enak, ya. Kalau rumah-rumah besar lain itu pakai solar heart, ya. Wah, itu mahal solar heart. Sekarang mungkin sekitar 25 juta itu, ya. Tapi kalau nyalur ambil dari water heater, ya sambung kabel, jadi enak, ada air panasnya kami. Jadi luntur semua itu minyak yang ada di piring, di sendok, di garpu, di canting apapun. Puji Tuhan, kami suami istri saling charity nih, satu kepada yang lain, ya. Kepada para duda, siapa tahu lah memang
bisa itu lagi boleh lapor ke saya gitu ya. Saya boleh memberkati ya, puji Tuhan ya. Saya siap memberkati memang dengan motif serius tentunya ya. Dulu saya memberkati siapa ini? Masih ingat nggak? Waktu usia 76 dia nikah. Menikah dengan yang usia 39. 39 istrinya, suaminya 76. Kuat 10 tahun. 86 Tuhan panggil pulang suami. Ya. Nah, istrinya sekarang nggak ke gereja lagi gitu. Jadi why not gitu? Nggak apa-apa. Ya, kalau duda ketemu janda atau duda ketemu perawan ting-ting, silakan aja. Asal cinta satu kepada yang lainnya. Ya, siap saya memberkati. Betul nggak? Kenapa tidak? Apalagi kalau pemuda-pemudi itu. Nanti tahun ini nih ada berapa nih pemuda-pemudi mau nikah? 1 apa 2 deh. Nah, jadi selama masih ada waktu kesempatan, mari kita berbuat charity. Baik untuk gereja, baik untuk keluarga, baik dalam pergaulan dengan sesama warga di masyarakat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jadi tinggal ketiga hal itu. Iman, pengharapan, dan charity atau bukti kasih. Bukti kasih. Terima kasih ya. Pak Moses, Pak Agus boleh melayani, itu bukti kasih. Sebagai WL, sebagai singer, itu bukti kasih. Sebagai pelayan di proyektor, itu bukti kasih. Melayani sound system, itu bukti kasih. Sebagai usher, penyambut tamu, sebagai kolektan, itu bukti kasih. Charity, puji Tuhan. Kenapa saya mau melayani? Ini juga bukti kasih kepada jemaat yang sejak tahun 86, 87 sampai sekarang ini. Sampai titik darah penghabisan atau langkah terakhir, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Yang pertama. Yesus indah dalam hidupku, Yasin hati dan jiwaku. Pak, hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, sepanjang jalanku. Si Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Yasin hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Yesus. Dan tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai tak pernah kering. Kasih Yesus dalam kasih-Mu merasa teduh dengan iman. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Yesus.
keselamatan Kau anugerahkan. Engkau memberikan waktu dan kesempatan kami praktekkan kebenaran firman-Mu dalam keluarga, dalam gereja kami, dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Barak bagi kerajaan-Mu Yesus. Haleluya. Kami memuji menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau kami diingatkan akan kebenaran firman Allah, bahwa Engkau memberikan kepada kami banyak hal selama kami hidup dalam dunia ini. Tapi yang kami bawa boleh ada 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi bukan kasih sebagai kalimat berita atau proklamasi saja, melainkan firman Allah menghendaki adanya bukti-bukti kasih dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, cinta kasih suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara dalam keluarga, dalam pergaulan dengan warga masyarakat, di dalam pelayanan di gereja di mana kita menjadi anggota, bahwa kami melayani dengan hati yang murni, bukan dengan kedagingan, melainkan digerakkan oleh Roh Kudus yang berkenan tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami dihina, dilecehkan, atau dipuji sekalipun, kami boleh tetap tegar di hadapan Tuhan. Karena kami mau mempermuliakan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, biarlah kepada firman Allah yang sudah kami terima daripada-Mu, kami boleh praktekkan dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita angkat satu pujian lagi sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ini jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Ya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, muaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ku seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat sinar. Cinta-Mu seperti sungai mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, haleluya. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat sinar. Cinta-Mu seperti yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam kasih-Mu. Beri kemuliaan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara,
gereja kita sekarang sedang diserang oleh kuasa kegelapan. Ada yang menghadapi realita kehidupan ekonomi yang tidak gampang, menghadapi situasi suami istri yang juga tidak mudah. Mereka merendah untuk sesuatu yang indah, tapi realitanya ini tidak gampang. Maka suami istri harus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman Allah. Tapi kita juga harus sadar bahwa iblis tidak tinggal dia menghantam kita dengan sakit penyakit, dengan standar kesehatan yang menurun. Dan berapa banyak Tuhan pakai sakit penyakit, panggil umatnya pulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi kita memang harus melawan kenyataan yang terjadi supaya kita belajar tegar. Iman kita praktekkan di dalam diri kita. Mari kita doakan untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Pak Diki Dauhan kembali detak jantung itu terganggu, mungkin ritmik atau apapun itu memang perlu selalu dikontrol ya, dimonitor. Orang tua dari umur kepala 6 itu memang harus diberi obat pengencer darah. Kalau sampai darahnya HB-nya begitu tinggi, begitu banyak, maka itu akan menyebabkan rada sesek dadanya. Ya. Jadi para orang tua nih perlu minum, saya sendiri juga, ibu cucu, Pak Diki Dauhan, Ibu Alma, makan obat pengencer darah itu wajib, ya, wajib. Nah kita mengucap syukur untuk BPJS yang memberikan obat itu gratis. Asal kita lapor ke puskesmas, nanti dokter jantung itu akan memeriksa. Nah, saya udah 2 kali treadmill dan saya cukup baik, puji Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Mari kita doakan untuk Bapak Diki Dauhan, untuk Bapak Tony, Ibu Evi sehat. Anaknya sekarang kena. Nah. Yeremia, ya, juga dalam pemulihan dia seperti campak, seperti tipes, tapi saya pikir dia kena demam berdarah, tapi ternyata bukan. Saya lebih condong ke campak sekarang nih, karena demam dia, udah demam, keluar bercak-bercak. Kalau bercak darah, demam berdarah itu halus di bawah kulit, ya. Tapi kalau bercaknya itu kasar, itu mah tampak. Tapi kita doain lah apapun diagnosanya. Kita doakan tetap untuk Pak Morich. Sudah berapa tahun nih beliau sakit, kena stroke. Tapi puji Tuhan, Evelyn dan Jeremy, nih putra-putranya tetap setia di dalam pekerjaan. Dengan gaji Yeremia nih lumayan nih, cukup gede dia. Dan dia setia di dalam memberikan perpuluhan. Puji Tuhan. Nah, Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kita doakan lagi untuk Pak Tobing. Juga yang tangannya merengkel begitu. Itu sulit rasanya untuk dioperasi juga. Ya, supaya dia tidak kecewa, tidak putus asa. Ya. Mari saya mohon ibu cucu boleh berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang dalam keadaan sakit. Karena ibu cucu nih apal betul. Oh, ini siapa nih? Mamahnya Ibu Ida Farida almarhum juga sekarang dirawat di ICU. Kita juga dukung dalam doa. Bapa dalam surga, pada malam ini Tuhan kami merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Membawa saudara-saudara seiman kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pergumulan ekonomi, yang dalam kesulitan untuk bayar uang kuliah, bayar sekolah, untuk kontrak rumah. Tuhan, kepada siapa kami minta tolong selain kepada Engkau Allah yang hidup, yang selalu mengundang kami ketika kami letih, lesu, berbeban berat. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Malam ini hamba boleh berdoa untuk kesehatan Pak Diki Dauhan, untuk Ibu Alma. Hamba juga menyerahkan untuk Mak Nok yang saat ini ada dalam keadaan krisis. Dia sudah koma dan Tuhan yang menolong dalam
untuk para dokter yang sudah mengusahakan dan sekarang dia ada di ruang isolasi, ruang ICU, Tuhan yang menolong supaya Tante Nok ini berpenuh penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, hamba boleh menyerahkan langkah-langkah ke depan ke dalam tangan-Mu. Kau tahu yang terbaik untuk orang tua kami ini. Hamba boleh berdoa untuk para orang tua, para usia emas, dalam usia yang bertambah, kesehatan yang menurun. Biarlah tidak menjadi kecewa, tetapi tetap berharap, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba boleh menyerahkan untuk kesehatan, untuk para orang tua kami, untuk Ibu Tina Sariman, untuk Ibu Ai Simon, untuk Ibu Uci. Hamba juga menyerahkan untuk Ibu Eli dalam pemulihan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyerahkan Pak Tobing, untuk Pak Kris. Juga Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Susan yang boleh mendampingi, untuk Pak Tobing, untuk Pak Morris, juga untuk saudara-saudara kami yang lain, untuk Yeremia Tuhan, Kau juga yang memulihkan supaya Yeremia boleh kembali melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Kau jamah dengan kuasa-Mu, untuk Pak Tony juga Tuhan, yang sudah kembali dari rumah sakit tinggal pemulihan. Hamba juga boleh berdoa untuk Yefta yang demam, Tuhan juga yang menyembuhkan, memulihkan anak kami ini. Terima kasih Bapa, hamba boleh menyerahkan malam ini juga untuk Milka. Hamba percaya mujizat itu masih ada untuk putri kecil kami ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya Milka bisa bicara, bisa mendengar. Dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Berkati mama papanya dalam mendampingi, diberikan kesabaran, tidak menyerah, tidak putus asa, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba boleh mendoakan juga untuk Jane yang hari ini kurang sehat, Tuhan juga yang menjamah, memulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyerahkan semua yang dalam pergumulan ekonomi juga Tuhan buka jalan untuk biaya sekolah, biaya kontrak rumah. Juga untuk anak-anak kami atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bekerja. Tuhan juga sediakan pekerjaan tepat waktunya, atau buka bisnis, atau buka usaha dagang. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan. Karena kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Untuk kami tidak salah memilih dalam melakukan segala sesuatu. Hamba mohon Engkau yang turut campur tangan, memberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau yang membukakan jalan keluar, supaya dalam keluarga ada kebahagiaan, ada saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Cucu. Kita angkat pujian yang berikut. Kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus di sini, Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus di sini, Roh Kudus ngasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku
Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita menaikkan doa juga untuk gereja kita nih. Ada satu gereja yang cukup besar, yaitu gereja tua. Sekarang didongkel-dongkel sama mafia tanah. Maka kemudian kompak majelis para pelayan segenap anggota jemaat menulis dengan huruf besar, kami menolak segala mafia tanah. Ya, jadi kita juga harus hati-hati dengan mafia-mafia tanah itu yang mendongkel-dongkel tanah milik gereja. Ya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Untuk ini kita berdoa untuk gereja kita GGP Maranatha nih. Saya sejak 86 sampai 87 sampai sekarang. Sampai kapan? Saya enggak tahu nih bagaimana rencana Tuhan. Tapi saya bersyukur untuk susunan anggota majelis bahwa kita punya tim advokasi. Ya, ada Pak Romi, ada Pak Ranto. Ya, mereka itu Pak Romi kan dokter hukum, Pak Ranto ini master hukum. Jadi saya bersyukur. Ya, saya juga punya kepala keamanan Pak Hitler Sinaga yang bertanggung jawab dengan keamanan gereja kita ini. Dan dia katakan siap Pak Gembala untuk membela gereja. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur. Nah, oleh karena itu mari kita doakan terus. Kita ini manusia kan lemah, saatnya tak berdaya di satu situasi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat akabudi kepada kita. Bagaimana kita bersikap. Ya. Jadi saya memang akan berurusan nanti dengan Intel. Dan Intel Cibabat, Cimahi itu membela kita. Ya. Mereka katakan bahwa Pak Dhani nggak salah dalam hal ini. Tetapi seterunya ini yang bersalah. Jadi Pak Dhani tenang saja, bukan Pak Dhani yang lapor, mestinya kelompok yang lain itu yang harus lapor katanya. Wah, jadi saya mengucap syukur, maka tenanglah jiwaku mengandalkan kepada Tuhan dalam segala perkara. Mari kita doakan untuk GGP Maranatha nih, baik untuk para majelis, para pelayan, juga segenap anggota jemaat. Dan kita kedatangan banyak anggota baru nih, puji Tuhan. Mereka hadir dan mereka menikmati ibadah. Ya, di antaranya itu ada Pak Suharto di sini. Selamat datang. Mereka rupanya dia nyaman beribadah dengan kita nih. Nanti ada jiwa-jiwa yang lain lagi. Saya mohon Pak Agus boleh berdoa untuk gereja kita nih. Mari Bapak Ibu kita bersuara, kita berdoa untuk gereja kita, untuk para majelis, untuk para pelayan, untuk semua jemaat yang boleh hadir di gereja kita. Mari kita bersuara bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersatu hati untuk boleh berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami di mana boleh melayani, ada kami seorang majelis, ada kami seorang gembala dan ibu gembala, ada pelayan Tuhan, ada jemaat-Mu ya Bapa di tempat Engkau yang menolong setiap kami ya Bapa. Kami tak mampu Tuhan, kami tak sanggup melakukan hal itu. Hamba mohon pimpinan dari para roh kudus ya Bapa. Kami lemah tak berdaya ya Tuhan. Bapa dalam sorga, lindungi Bapa gembala dan ibu gembala Tuhan dari orang-orang yang berniat jahat, dari kuasa-kuasa gelap yang ingin menghancurkan Tuhan gereja kami di mana boleh berada ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk para majelis boleh tetap setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Ada kasih di dalam hidupnya ya Bapa. Engkau yang menolong setiap kami ya Bapa. Kami semua Tuhan melayani untuk kemuliaan
kemuliaan-Mu Bapa, bukan untuk dilihat oleh orang ya Tuhan. Mohon Tuhan belas kasihan yang dipadamu ya Bapa. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan, Roh Kudus yang boleh memimpin kami Tuhan, bukan roh dunia yang memimpin kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di pihak kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, karena kami takut akan Tuhan. Kami selalu menginginkan daripada kemuliaan Tuhan di gereja ini ya Bapa. Banyak yang pergi ya Bapa dari gereja ini, tapi Tuhan juga datangkan lebih dari itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan, boleh tetap setia Tuhan melayani di GGP Maranatha ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih boleh terpancar ya Tuhan buat para pelayan di gereja GGP Maranatha ini Tuhan. Boleh tetap terus menerus Tuhan, terus berdoa ya Bapa. Biarlah Tuhan gereja kami diawali dengan gerakan berdoa bersama-sama ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh kuat di dalam menghadapi setiap masalah apapun. Karena kami tahu Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Karena kami Tuhan gereja kami, gereja yang berdoa Tuhan. Apapun masalah kami ya Tuhan, kami tetap bersama-sama dengan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan semua Tuhan, semua pergumulan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Engkau perlihatkan Tuhan, Engkau perlihatkan kemuliaan-Mu bagi kami setuat, bagi kami Tuhan, bagi orang-orang yang terus mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, lindungi kami, lindungi Bapa Gembala dan Ibu Gembala, lindungi para majelis, lindungi para pelayan, lindungi jemaat kami ya Bapa. Dengan kuasa Roh Kudus, tidak ada yang mengalahkan kuasa itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan semua aktivitas gereja kami, hari Minggu ibadah raya, pertengahan, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang berikut. No, yang terakhir aja. Kita doakan untuk pemuda-pemudi remaja, supaya mereka hidup dalam kekudusan, tidak terpancing oleh macam-macam apa itu di dalam gadget itu ada free sex, ya cinta yang bebas, supaya mereka tidak tergoda oleh narkotik juga nih yang lagi rame, ya. Judi online juga nih, hati-hati ya. Ada orang menawarkan pinjaman begitu gampang sekali, tapi hanya mencekik leher. Berapa banyak itu sudah bukti di luar, sampai polisi juga ikut berurusan dengan itu, ya. Zaman sekarang berjagalah, haleluya. Sekarang berjagalah, amin, haleluya. Lihat dunia gelora, kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi dengan iman. Yang sekarang berjagalah, amin, haleluya. Lihat dunia bergelora, dengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah
dalam sabda Allah. Haleluya. Bapa di dalam sorga, pada malam ini kami juga tidak lupa mendoakan untuk putra-putri kami, baik yang masih kecil, yang berangkat remaja, pemuda-pemudi, dengan banyaknya tawaran-tawaran di dalam gadget ini Tuhan. Demikian juga bahkan game-game tertentu yang menawarkan kepada anak-anak kami. Bapa dalam surga, beri kekuatan iman kepada anak-anak kami, kepada remaja kami, kepada pemuda-pemudi kami, supaya mereka dibungkus oleh darah-Mu yang kudus, dihindarkan segala tawaran-tawaran yang ada, judi online yang memberikan keuntungan-keuntungan banyak. Tapi sebenarnya banyak remaja pemuda-pemudi tidak menyadari itu satu trap, satu jebakan supaya mereka terikat dengan hal ini. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya remaja pemuda-pemudi kami diberikan kekuatan iman untuk mendilet, menolak segala sesuatu yang ditawarkan, yang membahayakan bagi keluarga rumah tangga. Untuk orang tua, hamba percaya Tuhan yang ikut campur tangan dalam hal ini. Demikian juga Tuhan tolong untuk sarana-sarana iblis melalui Facebook, melalui Instagram. Banyak yang terjebak di dalamnya Tuhan. Bahkan kemudian sampai terjadi pembunuhan, tindak kriminal. Hindarkan Tuhan untuk remaja pemuda-pemudi kami. Kami mohon pada malam ini supaya mereka disadarkan dalam hidup mereka. Bapa dalam surga, hamba menyerahkan mereka semua dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah mereka boleh konsentrasi untuk mereka belajar dengan giat. Mereka boleh kuliah sungguh-sungguh sehingga mereka boleh menyelesaikan tepat pada waktunya. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa para mahasiswa di perguruan tinggi. Hamba juga tidak mengerti mengapa biaya untuk kuliah sampai naik 3-4 kali %. Bapak dan Saudara juga ini menyusahkan untuk para mahasiswa. Maka Dewan Senat para mahasiswa berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, berbondong-bondong datang ke Jakarta. Mereka protes minta tolong ke DPR. Dan hamba melihat juga untuk Pak Yusuf yang dulu mantan gubernur Jabar. Hamba melihat bahwa ia juga tidak setuju dengan kenaikan biaya kuliah yang begitu tinggi, dengan semena-mena dinaikkan begitu rupa. Hamba berdoa supaya Tuhan boleh memberikan kebijakan kepada pemerintah sehingga tidak terjadi hal-hal yang di luar peraturan atau undang-undang negara. Hamba percaya Tuhan yang ikut campur tangan dalam ini. Terima kasih Yesus, supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengacaukan bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, walaupun tinggal berapa bulan lagi akan diangkat oleh DPR, MPR akan mengangkat Prabowo boleh menjadi presiden dan wakilnya Gibran. Hamba percaya Tuhan yang memberikan keamanan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan semuanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebentar kami boleh mengakhiri dan kami akan memberikan persembahan. Tuhan juga yang memberkati Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya.